Oi, Pak Nantan. Oh, Gus, wajahnya Gus Arif kesemen Gus. Juangan tenan berarti ini. Gus Arif tenan. Sama-sama. Mana yang penak? Sama-sama. Anak kandar ya? Anak deh. Waalaikumsalam. والعلماء العاملين والمصلحين وجمالكة المقربين خصوصا عبد القادر الجيلاني وخصوصا سيدنا ومربينا الشيخ حافظ بن نصر عبد المؤمن ووصول وفروه وسجدته وأهل بيته وخصوصا شيخ تاج الدين أبو العباس أحمد بن عطية السكندري رحمة الله يتكرمتهم علينا شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin 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 ya rabbal alamin. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masih mudah-mudahan akan terus istiqomah ngaji. Pada malam hari ini temanya an-ni'matul kubra bi salasi minanin. Tahu kalau mana Ustaz Arif? Ya. Jadi di kitab beliau Pak sudah ada judul apa belum? Ya. An-ni'matul kubra. Jadi ada nikmat yang sangat besar. Besarnya nikmat itu ada tiga anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dapat salah satu aja dari tiga ini, maka kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan anugerah terindah. Nah, apa tiga hal itu ya? Tiga hal anugerah yang paling luar biasa ini apa? In manna 'alaika bi thalathin faqad manna 'alaika bin ni'matil kubra. Apabila engkau dianugerahi tiga hal ini, tiga anugerah, maka sungguh engkau akan mendapatkan atau sungguh engkau telah mendapatkan anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat luar biasa. Anugerah itu pemberian yang amat sangat luar biasa. Al-ula yang pertama adalah al-wuqufu ala hududihi. Ini ya. Yang pertama adalah anugerah kita bisa berdiri di atas hukum-hukum Allah. Ya, kita bisa sholat 5 waktu, ya. Kita bisa puasa, kita bisa melakukan amal-amal yang wajib. Itu berarti kita berada pada anugerah Allah terindah. Ya, kita menjalankan syariat Allah, ya, tahu halal haram itu. Kalau kita di sekarang ini dengan posisi seperti itu, artinya Allah telah memberikan anugerah kepada kita. Ya, alhamdulillah ya. Tapi kalau kita ternyata sholatnya, mohon maaf ya, sholatnya kadang-kadang banyak lalainya, berarti kita sedang tidak mendapat anugerah. Waspada, hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Di al-wuquf ala hududihi. Ya, kalau kita masih berada di atas hukum-hukum Allah, di atas hak-haknya Allah, berarti kita mendapatkan anugerah yang besar. Itu yang pertama. Kemudian wathaniyatu yang kedua adalah al-wafa'u bi'uhudi, ya, menepati janjinya Allah. Ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Janji Allah itu tidak akan pernah nyasar, tidak akan pernah ingkar. Ya. Maka ayo, ya. Apa janjinya?
orang yang beramal soleh surga. Ya, amal yang toleh ya neraka. Kalau Allah menggunakan sifat adilnya Allah. Kalau kita semua diadili Allah, insya Allah nggak ada yang selamat. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah, mendapatkan rahmah. Ya. Kalau mendapatkan rahmah itu coro di Asrarut Thaharah, ya. Imam Ghazali membahas di kitab Ihya itu juz 1 itu ada namanya rahasia-rahasia suci, rahasia-rahasia bersuci. Wudu yang kita pakai, yang kita wudu itu, air yang kita wudu itu nanti akan membentuk sinar di dalam tubuh kita. Jadi nanti hanya lewat cahaya saja langsung ini klip-klip masuk surga. ada cahaya wudu masuk surga gitu. Itu dengan rahmatnya Allah. Yang repot itu nyala tidak, mati tidak. Ini dikoreksi nanti akhirnya diadili betul. Ya, ini mudah-mudahan kita ya penting nih wudu yang bagus ya. Kalau di bab khusyuk Imam Ghazali itu masya Allah luar biasa. Rasulullah itu ketika sudah ada adzan, udah dengar adzan itu nggak kenal siapa-siapa, nggak kenal istrinya, nggak kenal dan nggak ngomong apa, udah menikmati kebersamaan sama Allah nih. Kalau Sayyidina Ali kalau dengar adzan lalu wudu mendadak badannya itu pucat pasti begitu wudu itu langsung pucat. Ditanya sama keluarganya, kenapa engkau habis wudu kok pucat? Bagaimana saya nggak pucat? Saya mau ketemu Allah Tuhanku yang maha hebat, maha hebatan, maha menakutkan. Gimana saya nggak takut? Itulah. Kalau kita sholat biasa saja ya, masya Allah ya. Maka di dalam sholat itu harus ada unsur takut, ya takut sama Allah. Ada unsur roja mengharap, ya. Ada unsur mahbub cinta, ada unsur rindu, ya. Ada unsur mengagungkan Allah sehingga pada saat sholat ini nanti kita akan menikmati bersama kita dengan Allah. Tapi kalau nggak gitu ya kayaknya rutinitas saja. Ayo kita tingkatkan level kita naikkan level kita. Jadi wasaniyatu al-wafa'u bi uhudi. Jadi menepati janjinya Allah. Ayo kita jadi itu yang kedua. Ya. Wasalisatu al-hurqu fi syuhudihi. Nah ini para wali. Ya. Jadi al-hurqu itu tenggelam. Kalau maknanya itu tenggelam tapi gara-gara menyaksikan Allah. Kalau orang tenggelam di laut itu kan mesti susah. Lah ini tenggelamnya dalam kebersamaan Allah. Ya, kalau pengantin anyar, pengantin baru ya tenggelam bersama dengan istrinya itu. Lah ini tenggelam sama Allah semua, penyaksian kehebatan Allah, maha besarnya Allah, maha agungnya Allah, maha sucinya Allah. Oh, ini yang tiga. Ya, minimal kita di mana? Al-wuquf ala hududihi. Ya, pertahankan kita berada pada jalan ya. Allah yang halal tahu, yang haram tahu, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang boleh, mana yang harus kita kerjakan. Itu di situ itu sudah merupakan anugerah terindah, anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka teman-teman sekalian ya, wa ma sababu istighrabika li ahwalil arifin ya. Jadi kita kalau melihat tingkahnya atau perbuatan-perbuatan orang yang makrifat kepada Allah itu kayak aneh. Melihat para wali kan sok aneh ya, sok aneh. Ilastihraquka fil qati'ah ya. Jadi nggak aneh sebenarnya. Aneh itu kalau kita hati kita ini putus dengan Allah itu baru aneh ya. Jadi wa ma sababu istihrabbika li ahwalil arifin ya, tidak ada ya, kita tidak perlu menganggap aneh terhadap perbuatan-perbuatan para wali-wali Allah ya. Kan sering ada cerita ya, dulu di awal-awal muqaddimah pelajaran kitab ini kan ada wali yang bisa jalan di atas air ya, ingat ya, jalan di atas air kan aneh. Sebenarnya itu bukan keanehan bagi wali. Yang aneh itu kalau terputus pada Allah ya.
kemarin sebelumnya juga dikatakan bahwa Ibnu Athaillah mengatakan anfasuka jawahirun. Nafas-nafasmu adalah intan berlian. Maka la tunfik ya min ghairi taatillah. Maka jangan kau gunakan nafasmu selain taat kepada Allah. Nah, para wali ini kalau nggak mungkin terputus itu. Dua nafasnya itu selalu bersama dengan Allah, istighraq billah ya. Apa namanya? Tadi al-gharqu ya, fi suhudihi. Jadi tenggelam dalam penyaksian Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita nih narik nafas sekarang lagi ingat nih. Begitu narik nafas udah lupa. Insyaallah. Nah, kalau wali itu Enggak begitu. Wali itu memang 24 jam. Orang-orang ma'rifat itu memang full, setiap nafas itu dekat sama, menyaksikan kehebatan Allah, menyaksikan anugerah Allah, menyaksikan ya, luar biasa. Nah, kadang ini kita ini siapa ya, mungkin bangun tidur sampai mau tidur lagi yang ada itu pikiran apa? Pikirannya dunia ya, nanti gimana kalau nggak gimana ya? Ya Allah. Ya minimal tadi kita dari 3 anugerah tadi, 1, jangan sampai kita melanggar hukum-hukum Allah. Karena ini satu anugerah hebat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya. Nah, kita akan tahu walau syaraktahum fil asfar. Nah, kita akan tahu keanehan-keanehan atau tingkahnya para wali, orang-orang yang makrifat apabila engkau menemani mereka dalam perjalanan. Ya. Mungkin kita bisa melihat pada satu gambar film-film lah, misalnya film Sunan Kalijaga ini ya. Ya kan beliau mengembara kemana-mana, terus ada perampok ya, kalau di film itu ya mau ngerampok dia itu sekali tunjuk arennya, aren di film itu jadi apa? Jadi emas deh. Ya, kalau kita mengikuti perjalanan orang-orang soleh, orang-orang makrifat, kita akan tahu. Oh, ya, begitu nih. Ya, kadang aneh mereka ya. Nah, kenapa? Ya la syaraqtu fil ahbar. Karena memang itu kabar-kabar yang wali lakukan itu langsung dari Allah. Wong beliau menyaksikan langsung setiap nafasnya itu Allah. Nah, kalau kita nih sekarang ingat begitu tarik nafas mengikuti irama rokok yang keluar. Kalau mbiyen para wali ngerokok ya memang ngerokok tuh Allah. Lagi kita orang minum wali ngerokok iya ngerokok wah. Ya Allah ya. Jadi Masya Allah, la ilaha illallah. Ini luar biasa ya. Maka kalau kita mau tahu ya memang pada saat nanti nemeni perjalanan mereka, kita akan tahu, oh, memang begitu para wali. Ya, mungkin sekarang udah mulai banyak nggak percaya, oh itu kurafat itu, nggak mungkin bisa jalan di atas air mungkin ya, karena seakan-akan dikalahkan oleh teknologi. Dan itu ya memang begitu. Ya, nah, walau syarat tahun fil anak, kalau kalian ya menemani para wali itu, para arifin, para orang-orang ma'rifatillah itu. Orang yang menyaksikan full setiap nafasnya bersama Allah, kelihatannya susah, ya. Kelihatannya orang kok susah kayak gitu, ya. Kayak yang kan tubuhnya sudah nggak dipedulikan lagi. Jangan-jangan orang gila itu malah wali, ya. Kan kelihatannya susah tuh kalau kita ngeliat kayak gitu, susah gitu ya. Ternyata apa? Ya, la syaraqtahu fil hina. Ternyata di dalam kesulitan-kesulitan itu justru itu adalah kenikmatan-kenikmatan. Ya. Ternyata itu malah kemudian kenikmatan. Nah, itu memang begitu. Kalau kita kan kebalik. Nikmatnya kita silakannya. Alhamdulillah ya. Oh, enak. Karena terlena dengan apa yang kita nikmati. Para arifin billah itu kebalikannya. Kayak kita ngeliat kok dia susah, kok mau-maunya ya. Ya, mau-maunya hidup menyendiri, mungkin uzlah, sepi, kesepian. Padahal ternyata itulah memang nikmatnya dia begitu, cara dia menikmati bersama Allah. Jadi, jadi masya'nu nafsika waqtar ridho. Nah, ini ada satu gambaran ya.
Nggak ada nafsu kita itu nafsu yang ridho, rela, tenang, nggak ada. Kita nafsu kita ini, aku nafsunya tenang kok, aman, terkendali, nggak ada. Kenapa? Karena nafsu itu ila kalba'iri al-ma'kul. Nafsu itu seperti onta yang diikat. Nah, onta kalau diikat berarti tenang kan? Diikat gak mana-mana dia. Onta diikat, tali ini apalagi diikat sama pohon kurma misalkan. Ya, nafsu itu gambarannya begitu. Kalau ikatannya lagi dilepas, ontane opo? Lari nyedak kemana-mana. Nah, nafsu kita tuh begitu, Pak, ya Allah. Kalau lagi diikat, wirid terus, subhanallah, sholat terus. Nah, tapi sekali tidak diikat, meletik-meletik kemana-mana seperti unta. Faida sayab tahu intolako. Ketika ikatannya tadi dilepas, kabur, Pak. Itulah gambaran nafsu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la qalbu mi adama asyaddu taqalluban minal kidri 'alan nari idza ghallat. Rasul itu menyampaikan bahwa sungguh hatinya anak Adam itu lebih molak-malik, lebih apa sih? Lebih gulang-galing itu. Molak-malik ya, molak-malik, bolak-balik. Bahasa sini olah-aling. Olah-aling. Itu. Lebih olak-malik daripada air yang mendidih. Kita lihat ya air mendidih itu. Kayak apa air mendidih? Duduk. Lah, sungguh hatinya anak Adam itu jauh lebih daripada itu. Bolak-baliknya itu. Jadi nafas tarik masih ingat Allah, mungkin begitu udah lupa. Ya Allah, itu saya begitu ya. Banyak lupanya, banyak lalainya. Ya Allah. Dan Rasul sudah mengingatkan. Ya, hatinya anak Adam, sungguh hatinya anak Adam itu lebih umep daripada air yang mendidih. Itulah gambaran hati. Kalau kita ngeliat umepnya air itu jauh lebih dahsyat bolak-baliknya hati manusia, hati kita. Maka Rasulullah mengajarkan berdoa. Saya selalu menyampaikan pada santri-santri, mengajak pada teman-teman semua. Kalau mau sholat itu juga saya ajak, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhanku yang membolak-balikan hatiku, tetapkanlah hatiku dalam agamamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ada dua versi, ala dinik sama ala fi ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi fi ta'atik. Ya Allah, ya Tuhanku yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku selalu taat kepadamu. Jadi jangan lupa doa itu. Ya, kalau perlu pada saat sujud sholat tambahkan itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkan hatiku taat kepadamu, tetapkan hatiku ya dalam agamamu terus ya Allah. Karena hati itu kayak tadi, Pak. Ya, insyaallah. Ya. Fakam man kana fi jam'i ma'allahi atadhul furqah fi nafasin wahidin. Nah, ini. Banyak orang kumpul begini ya. Kumpul begini ngomong Allah, ingat. Dikit kayak gini nih, ingat sama Allah. Tapi gara-gara satu tarikan nafas terus dihembuskan, lupa kalau kita lagi ngaji. Lupa kalau kita lagi ngaji. Kita sholat Allahu Akbar, begitu lupa kalau kita lagi sholat. Banyak begitu kan? Allah. Maka beruntungnya ulama sepakat khusyuk itu tidak memasukkan syarat sahnya sholat. Khusyuk itu tidak masuk dalam syarat sah sholat. Ternyata di Ihya Ulumuddin itu sudah dibahas, Pak. Orang-orang zaman dulu, ulama-ulama dulu, kalau mau sholat malah bikin ngomong sama keluarganya, kamu ya ngobrol lah sepuasmu, yang kenceng apa-apa. Kamu ngomong, kamu ribut, gak pengaruh. Saya kalau Allahu Akbar, sudah saya bersama Allah, gak kenal siapa-siapa. Itu ulama-ulama dulu. Ya Allah, lah kita. Bahkan guru saya sendiri, saya menyaksikan dulu, saya heran waktu saya belum ngaji ya. Guru saya, salah satu guru saya itu namanya Pak Mutamam Syafi'i. Beliau kalau ngosok itu nyetel tik kenceng-kenceng. Nah sekarang kalau ada anak ribut ini, ojo berisik, ganggu khusyuk. Wah, ini model apa? Orang-orang dulu begitu. Bahkan sebenarnya begitu.
Ayo ngomong lah, ribut. Aku sholat begitu Allah Akbar sudah lupa semua. Hanya Allah. Itulah level yang tadi ketiga ya. Ya. Apa al-ahraq fi syuhudi. Ya. Tertenggelam dalam penyaksian Allah. Wah. Ya, harus ketika sholat ya. Kita kadang orang apa-apa. Ini dengan ngaji seperti ini hanya kita ada semangat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan khusyuk kita, meningkatkan itu kita belum apa-apanya. Tadi level kita semau lah, iso sholat, berarti kan tidak melanggar, ya berdiri di atas hukumnya Allah itu anugerah. Kalau usah mikir aku diterima apa enggak sholatnya enggak usah mikir tekan kok. Ning kita tetap usaha untuk belajar, nambah ilmunya, nambah. Kan ini tadi fakam man kana ya fi jam'i ma'allahi atadhu al-furqatu ya. Kumpul sama Allah, ingat sama Allah. Begitu tarik nafas satu ikatan. Lupa kalau kita lagi bersama Allah. Ya, astagfirullah. Ya, maka tadilah yang penting. Atau juga wakam man bata fi ta'atillahi ma tala'at alaihi asy-syamsu hatta dakhala fil qati'ah. Semalaman suntuk teman-teman, semalaman suntuk itu sama Allah, tahajud full 20 semalaman suntuk itu ingat Gusti Allah lah. Tibae matolat ali asyamsu ketika matahari meletek, matahari keluar, saat itu juga sampai malam lupa sama Gusti Allah. Sibuk lagi udah di hadapan ya urusan ini, urusan itu, lupa semua. Maka saya sangat senang Gusmik itu ya. Elingi Gusti Allah, ya eling ingatlah kamu sama Allah di dalam keramaian. Di dalam keramaian kok masih eling sama Allah itu luar biasa. Di dalam ya ilmu Gusmi kan begitu. Jadi kan beliau dakwahnya itu di tempat-tempat yang maksiat tapi beliau tetap bersama Allah. Itu wali betul memang beliau ya aulia min ya wali min auliaillah. Beliau itu wali. Kalau Pak Sulaiman saya ngono ku yo melu-melu lah. Wahyu jujur nganggur. Ya Allah, naudzubillah min dzalik lah ya. Nah, ini memang begitu kalau kita yo nafas sekarang ingat Allah, begitu lupa ya. Ya Allah, jangan pernah berhenti berdoa minta sama Allah ditetapkan hati. Tetapkan hati selalu dalam taat. Ya, karena memang banyak begitu hatta talafil qatif begitu datang pemutusan selesai lupa. Apapun tadi siang datang padahal semalam-malam itu sudah zikir mudah apa saja. Bahkan ya kurang udah lama ya pernah ngomong begini, aku udah wirid ini, aku udah tahajud, kok rezeki tambah susah nih. Opo rasa tahajud apa yo? Ada ngomong gitu. Aku geneng tahajud, aku udah berhenti tidak melakukan yang melanggar. Udah lama, tapi kok malah susah saya dagangannya susah, ora payu-payu. Apa aku berhenti dari tahajud? Wah, ya ini. Baru ngomong gitu berarti udah putus itu. Udah lupa lagi sama ya. Yes, memang seyogianya ya, memang setiap nafas kita harus selalu sama Allah. Ya, latih. Insya Allah kalau dilatih ya akan ada peningkatan. Tapi kalau nggak dilatih ya malah bablas ya. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi hamba Allah yang selalu dibimbing ya. Karena Gusti Allah sing duwe taufik, Gusti Allah sing duwe pertolongan ya. Tidak ada upaya daya dan apapun kekuatan yang kita miliki kecuali daya dan upaya pertolongan Gusti Allah. Alhamdulillah kita bisa ke sini itu ya mergo karena pertolongan Gusti Allah. Kita iso ngaji ya, iso dalam kebaikan ketaatan ya karena pertolongan Gusti Allah. Maka semua adalah anugerah dari Gusti Allah. Mudah-mudahan ya jangan bosan-bosan sekali lagi. Ayo ya ngaji karena insya Allah dengan ngaji itu akan mendapatkan banyak barokah. Ya, bahkan segala urusan yang sulit bisa selesai dengan ngaji. Karena ada hadisnya. Ya. Orang barang siapa yang belajar mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Itu ada juga sahalallahu rizqahu, Allah mudahkan rizkinya. Jadi mau sugih yo ngaji, mau kaya yo ngaji, mau banyak duitnya yo ngaji, mau sukses yo ngaji.
Jadi jangan teman-teman bilang begini ya tadi ya, aku udah kerja, udah gini kok tetap aja susah. Jangan. Kerjanya sudah benar, Pak. Ya, kerjanya sudah benar. Hubungan dengan Allahnya yang harus diperbaiki. Jangan nanti begini, misalkan teman-teman yang profesi misalkan nyari emasnya udah benar. Kerjanya sudah. Adapun dapat sedikit banyak itu, ya itu bagian dari kalau pengen banyak, ya dibanyain hubungan sama Allah, mesti dari Gusti Allah lah. Ya. Kan semua ini punya Allah kan? Walillahi mulkus samawati wal ardh. Semua itu ya, lillahi masamun semua langit bumi itu semuanya punya Allah kalau ya. Jadi kalau ada orang kok sulit usaha gini-gini, kok kenapa ya enggak susah, ganti kerjaan lagi, ganti walah itu udah jadi, Pak. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya pekerjaan, apapun kerjaannya, catatannya tetap halal kan. Kok misalkan menemui pasang surut lagi susah lagi enggak, ya enggak, ya itu tetap kerjakan. Yang harus ditingkatkan adalah ya, tadi level anugerahnya. Kalau mungkin sekarang kita levelnya masih hanya sebatas berdiri di atas hukum-hukum Allah, naikin level yang berikutnya apa? Al-wafa'u bi uhudi, tepati ya. Janji-janji Allah itu udah punya. Ya. Kayak kita sudah janji kan sama Gusti Allah. Waktu di dalam proses pembentukan, ya, penciptaan kita. Nah, ayat itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'din. Nah, terus pertanyaannya alaisallahu bi ahkamil ahsani. Terus jawabnya apa? Qalu bala wa ana dzalika minasy syahidin. Oh iya, saya menyaksikan kau Tuhanku. Aku ikhlas, aku ridho panjenengan Tuhan saya. Kan itu dia udah janji kan. Ya udah penuhi janji kita. Ayo. Jadi apa? Jadi ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu. Jadi orang yang beramal soleh, jadi orang yang beriman, yang beramal soleh, karena orang-orang inilah yang tidak akan rugi. Ya kan? Semua orang kan dihancurkan semuanya. Tapi orang-orang yang beriman, yang amal soleh ini ya, udah naikin levelnya lah. Ayo. Kalau udah dinaikin levelnya kan rezeki itu gampang. Karena rezeki yang paling levelnya paling tinggi, Pak, itu apa sih? Jangan ngerti betul. Rezeki yang levelnya paling tinggi itu rezeki apa? Mobil, istri, anak soleh. Apa? Rezeki yang paling tinggi. Sehat. Rezeki yang paling tinggi itu diterima taubatnya. Ketika kita diterima taubat. Ya, kita nggak tahu kapan diterima taubat. Yuk, bertobat terus aja. Taubat terus. Walaupun salah, taubat, salah lagi, taubat. Itu dicintai. Salah, taubat. Waduh, sisa nanti aja taubat. Itu bahaya. Itu salah taubat itu enggak apa-apa, kayak lalat itu. Lalat nempel, hus. Abu nanti lagi, hus. Itu enggak apa-apa. Lebih baik seperti itu. Taubat terus. Ya, mudah-mudahan dari sekian banyak tobat-tobat yang kita lakukan itu diterima Gusti. Nah, itulah level rezeki yang luar biasa. Kalau sudah diterima tobatnya kita, rezeki yang lain itu walai gampang, Pak. Gampang. Rezeki yang lain itu gampang. Maka kesulitan-kesulitan sebenarnya kuncinya, jawabannya yaitu tadi. Apa? Kita mohon kepada Allah agar tobat-tobat kita diterima. Nah, kalau sudah gitu insya Allah lah derajat levelnya nanti akan meningkat, akan naik. Ya, al-murad min qalbi wa taqallubihi wallahu a'lam bishawab. Ya. Nanti yang akan datang itu tentang hati dan molak-maliknya hati. Ya, lebih seru lagi ya. Hati kan molak-maliknya hati. Ini gimana ya? Yang dimaksud hati yang molak-malik itu hati yang bagaimana? Ya, nanti insya Allah minggu yang akan datang, ya, malam Sabtu yang akan datang, ya, mudah-mudahan ya, kita tetap semangat, tetap berusaha untuk istiqomah, tetap berusaha ngaji, ya, niat jadi santri, niat menjadi orang yang ngaji selama-lamanya sampai akhir hayat kita. Karena beruntung Pak, orang yang mau ngaji itu masya Allah itu anugerah, itu luar biasa.
Ya, itu luar biasa. Ya, hadis-hadis tentang ngaji itu sahih semua. Ya, hampir ya, hadisnya sangat luar biasa. Ya, satu orang yang ngerti agama itu lebih ditakuti daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Oh, ini jenengan semua ngaji nih itu ditakuti sama orang yang ngaji itu ditakuti setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah tapi nggak ngaji ya. Waduh, orang yang ngaji itu ditakuti karena dengan ngaji nanti Pak Sulaiman kan ngaji nih paham. Nanti dia akan cerita itu takutnya setan gitu. Tapi kalau ibadah kan fokusnya untuk dirinya sendiri, ya. Tapi kalau ngaji, wah ini Pak Nando ini ngaji. Tadi Pak Nando ini banyak setan yang takut. Setannya banyak yang takut. Ya mudah-mudahan ya anak kita, keluarga kita, bapak ibu kita semuanya ya selalu mendapatkan anugerah hidayah, ampunan, maghfirahnya, ya berkah barokah hidupnya, ya, solih solihah anak cucu kita semuanya. Ya Al-Fatihah. Al-murad minal qalbi wa taqallubihi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin miring ininya bukan dari sebelah sana. Iya, turun ya. Ini mendadak. Kalau masih basah karena buru